beserta adendumnya. Nah, di dalam adendum surat edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini telah disebutkan bahwa pergerakan atau mutasi masyarakat dilimitkan mulai tanggal 22 April sampai dengan 24 Mei. Nah, karena ada edaran baru inilah maka timbul edaran kita yang terbaru. Yang keempat adalah surat edaran Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya nomor 1 tahun 2021 tentang pembatasan cuti dan bepergian keluar daerah dan atau mudik bagi ASN pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Surabaya. Yang kelima adalah hasil konsultasi Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 15 April 2021 yang lalu yang berkaitan dengan pembahasan cuti dan atau bepergian keluar daerah dan atau mudik pada bulan puasa atau Ramadan 1442 Hijriah. Itu yang mendasari Bapak KPT membuat edaran baru yang kita tuangkan di dalam surat edaran mungkin yang Bapak Ibu sudah terima semuanya. Yang perlu kami pertegas di sini adalah hal-hal yang berkaitan dengan edaran itu. Yaitu pertama, hakim, aparatur, dan tenaga honorer di lingkungan pengadilan tinggi dan pengadilan negeri sewilayah hukum pengadilan tinggi tidak diperkenankan melakukan kegiatan bepergian keluar daerah dan atau mudik mulai tanggal 22 April 2021 sampai dengan 24 Mei 2021 kecuali melakukan perjalanan dinas dan atau bepergian yang diperkenankan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau surat edaran yang berlaku. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu sekalian masih ada ruang untuk bepergian atau melakukan perjalanan, tetapi bepergian atau perjalanan itu masih di dalam koridor peraturan perundangan atau surat edaran yang berlaku. Jadi masih dibolehkan. Tadi sebelum kami melakukan sosialisasi, Bapak KPT juga sudah memberi penegasan supaya tidak bingung karena memang ada beberapa PN yang bertanya, khususnya bagi teman-teman yang wilayah domisilinya di luar wilayah pengadilan negeri setempat. Misalnya kalau nggak salah kemarin ada Tuban menanyakan ada aparaturnya yang rumahnya di dekat Bungurase Surabaya, ada juga yang di Gresik dan tiap hari laju pulang pergi. Ini bagaimana Bapak? Apakah masih diperkenankan? Kalau menurut edaran yang nomor 1 tadi masih dibolehkan Bapak Ibu sekalian. Jadi monggo asal itu masih di dalam koridor yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan berlaku dan surat edaran yang berlaku. Yang kedua, hakim, aparatur dan tenaga honorer di lingkungan pengadilan tinggi dan pengadilan negeri seluruh hukum pengadilan tinggi tidak diperkenankan mengajukan permohonan cuti dalam kurun waktu tanggal 3 Mei sampai dengan 21 Mei 2021. Kecuali cuti yang diperkenankan berdasarkan peraturan perundangan dan atau surat edaran yang berlaku. Beberapa teman-teman kemarin ada yang bertanya dan tadi juga di dalam sosialisasi kami di lingkungan internal pengadilan tinggi juga ada yang bertanya, apakah cuti saya yang sudah disetujui oleh Bapak KPT tanggal 27 sampai tanggal 29 masih dibolehkan? Kalau menurut ketentuan ini masih dibolehkan. Yang tidak dibolehkan adalah mulai tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan 21 Mei 2021. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa mulai tanggal 3 padahal edaran-edaran yang ada adalah mulai tanggal 6. Karena ini setelah Bapak KPT konsultasi dengan Pak Kabawas,
khawatir akan disusupi aturan itu, yang bersangkutan mengajukan cuti tanggal 3 hari sampai tanggal 5, kemudian pada waktu mau pulang di checkpointnya malam-malam kan sudah mulai berlaku itu, Bapak Ibu sekalian. Di checkpoint perbatasan itu sudah mulai perintah untuk tidak boleh larangan berpergian, sehingga yang bersangkutan mengatakan bahwa saya tidak ajak pulang karena tidak boleh dan tidak diperkenankan untuk melintas batas Jawa Timur. Nah, ini mengapa tanggal 3, 4, 5 juga dilarang, karena jangan sampai yang bersangkutan cuti tanggal 3, 4, 5 kemudian nggak bisa balik dengan alasan tidak boleh balik karena sudah dilarang oleh petugas-petugas checkpoint di wilayah perbatasan. Kemudian yang ketiga, pimpinan pengadilan harus melaksanakan kebijakan sebagaimana tersebut di atas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak diperkenankan membuat kebijakan yang di luar ketentuan yang berlaku. Jadi ini harus dilaksanakan dengan baik karena edaran kita atau kebijakan Bapak KPT ini betul-betul sudah berdasarkan regulasi yang jelas dan atas konsultasi beliau dengan pimpinan Mahkamah Agung. Yang keempat, ini Bapak Ibu sekalian, terutama para sekretaris, ya, juga harus diperhatikan bahwa pimpinan pengadilan harus melaporkan jumlah pegawai yang cuti dan jumlah pegawai yang bepergian keluar daerah pada periode 22 April sampai 24 Mei 2021. Paling lambat tanggal 22 Mei 2021 ke Mahkamah Agung melalui tautan yang sudah diedarkan oleh Bapak Sekma dan tembusannya kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya melalui tautan yang sudah ada tertera dalam surat edaran kami. Laporan ini penting Bapak Ibu sekalian karena jumlah pegawai yang cuti jelas ya, itu Bapak Ibu sudah mengingat tadi di poin 2 dilarang ya tanggal 3 sampai tanggal 21. Tetapi yang poin 2 yaitu jumlah pegawai yang berpergian keluar daerah ini yang kalau kita tidak membuat aplikasi itu akan kesulitan memantau aparatur kita pada saat tenggang waktu yang sudah ditentukan pada kemana saja. Nah, berdasarkan ketentuan nomor 4 itulah maka kami Pengadilan Tinggi membuat aplikasi baru dan memperbarui aplikasi absensi Sigma menjadi aplikasi Sigma versi 1.4 khusus untuk pengadilan tinggi dan 1.4 versi 2 untuk pengadilan negeri. Ini semuanya untuk mengadop dan melaksanakan kebijakan pimpinan Mahkamah Agung yang mengharuskan kita untuk melaporkan jumlah pegawai yang cuti dan jumlah pegawai yang melakukan bepergian keluar daerah. Dengan aplikasi itu akan kita ketahui mobilitas para aparatur kita di mana saja yang bersangkutan berada. Dengan catatan yang bersangkutan wajib, sekali lagi wajib untuk melakukan absensi meskipun itu pada hari libur, mulai kalau pagi hari mulai tanggal jam 6.30 sampai 8 pagi, sorenya mulai tanggal 16 sampai tanggal 18. Dan ini wajib Bapak Ibu supaya kita bisa memantau mobilitas para aparatur kita di Jawa Timur ini. Karena kalau Bapak Ibu tidak melakukan absensi ini sehingga Bapak Ibu mengaburkan keberadaan Bapak Ibu di mana berada, maka Bapak Ibu akan terkena sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan ini regulasinya oleh Menpan sudah digodok sanksi-sanksi apa yang akan dikenai oleh Bapak Ibu berkaitan dengan mengkaburkan keberadaan Bapak Ibu selama tenggang waktu yang sudah ditentukan. Bapak Ibu tidak boleh bepergian atau tidak boleh melakukan migrasi atau tidak boleh melakukan mobilitas di Jawa Timur ini. Bapak Ibu sekalian, tadi Bapak Ketua juga telah
memberi garis kebijakan untuk radius Bapak Ibu dibolehkan untuk bepergian dengan alasan yang sudah bisa dipertanggungjawabkan adalah radius 90 kilo, kurang lebih sini Surabaya Malang atau Surabaya Jombang ya. Diperkenankan misalnya Bapak Ibu yang seperti yang saya katakan tadi, ada yang domisilinya di Surabaya di dekat Terminal Bunga Rasih, sementara tugasnya ada di Tuban. Bapak Ibu bisa melakukan bepergian melaksanakan tugas dalam kurun 90 radius 90 kilo. Dan supaya Bapak Ibu yang melaksanakan tugas ini tidak terjadi debat dengan para petugas yang ada di checkpoint perbatasan, seyogianya yang bersangkutan dikasih atau dilampirkan surat SIKM ya, surat izin keluar masuk, supaya yang bersangkutan punya legitimasi bahwa yang bersangkutan memang benar-benar petugas pengadilan dan melaksanakan tugas dalam arti dilaju pulang pergi. Kemudian jangan lupa juga harus melampirkan swab antigen kalau nggak salah yang diperkenankan, atau swab PCR ya kalau 2 hari. Dan Bapak Ibu sekalian, untuk teman-teman yang cuti ya, yang di bawah tanggal 30 masih diperkenankan dan boleh melakukan absensi menggunakan Sigma 1.4 yang versi baru, melakukan absensi melalui menu absen peniadaan mudik tahun 2021. Nanti untuk absensinya, aplikasinya akan dijelaskan, disosialisasikan oleh tim kami ya, dalam hal ini oleh Pak Dwi, Kasubag Kepegawaian Pengadilan Tinggi Surabaya. Untuk sampai ini mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya, monggo silakan. PN Keraksan, izin Pak, PN Keraksan Pak. Ya silakan dikerahkan dulu. Ada 2 hal yang ingin saya tanyakan Pak. Pertama, kebetulan di PN Keraksan ini ada rekan-rekan yang domisili tetapnya di luar Pak, seperti ada di Surabaya, ada di Sidoarjo, ada di Tuban, dan ada di Malang. Setiap Jumat sore teman-teman ini pulang dan kemudian kembali ketika Senin pagi. Nah, untuk yang absen yang libur itu, apakah teman-teman ini tidak bisa kembali ke domisilinya, harus standby di kantor, atau boleh pulang selama libur tetap standby di domisilinya, Pak? Terima kasih. Untuk absen Bapak Ibu sekalian sudah saya jelaskan tadi. Absen dengan versi yang baru yang menggunakan menu penyediaan mudik itu, Bapak Ibu boleh dan bisa absensi di tempatnya masing-masing ya. Misalnya Sabtu Minggu Bapak Ibu kondur di rumahnya masing-masing, yang tadi saya katakan ada yang dari Malang, ada yang dari mana tadi Surabaya, ada yang dari Sidoarjo. Karena absen itu yang pakai menu penyediaan mudik itu seperti absen dengan menggunakan sikep. Bapak Ibu kalau kita menggunakan sikep dimanapun Bapak Ibu berada bisa digunakan. Hanya kelebihannya di kita, di Sigma kita, seketika akan ketahuan Bapak Ibu ada di berada di mana ya, berada di mana, dan itu langsung tertampil, termonitor, dan masuk ke list kami tentang di mana Bapak Ibu berada pada tanggal, misalnya kemarin tanggal 23 dan 24 ya kemarin ya, yang kita libur Sabtu Minggu. 24, 25 ya. Bapak Ibu bisa kita pantau ya. Karena kita atau kami pimpinan ini kan diwajibkan oleh pimpinan Mahkamah Agung untuk melaporkan 2 hal. Pertama, siapa yang cuti. Yang kedua, siapa yang melakukan perjalanan keluar daerah. Nah, dengan adanya Bapak Ibu mengabsen menggunakan Sigma 1.4 ini, menggunakan fitur peniadaan mudik 2021,
Bapak Ibu akan ketahuan di mana Bapak Ibu berada. Tidak apa-apa, Bapak Ibu selama tanggal 22 sampai tanggal 30 masih bisa kundur ya, masih bisa pulang gitu ya. Tetapi mulai tanggal 3 tidak sama sekali diperbolehkan ada pergerakan. Karena ini sudah menjadi kebijakan nasional. Bukan kebijakan lembaga kita Mahkamah Agung lagi, tapi sudah kebijakan nasional tidak boleh bepergian di tenggang waktu yang sudah ditentukan oleh pemerintah, kecuali melakukan bepergian yang masih diperbolehkan sesuai peraturan perundang berlaku atau surat edaran yang berlaku. Jadi kalau kita tanggal libur resmi itu tanggal 12 Mei kalau nggak salah, sementara kita di tenggang waktu 3 sampai 12 masih masuk, berarti itu kan masih diperkenankan kita melakukan mobilitas ya, yang karena kita melaksanakan tugas. Tetapi secara resmi itu dilarang untuk melakukan mobilitas. Untuk itu Bapak Ibu yang melakukan mobilitas melaksanakan tugas di tenggang waktu 3 sampai 12, Bapak Ibu harus melampirkan rapid test atau swab dan nah ini yang sudah diatur di dalam SE edaran Kepala Badan Penanggulangan Bencana selaku Kepala Gugus COVID-19, yaitu Bapak Ibu juga harus dilampiri SIKM, surat izin keluar masuk yang akan ditandatangani secara basah ya, print out secara tanda tangan secara basah karena diatur di situ, jadi diwajibkan secara tanda tangan basah. Jadi Bapak wajib membawa surat izin keluar masuk yang ditandatangani oleh Bapak Ibu KPN setempat. Demikian Pak yang bertanya dari Kejaksaan. Ada lagi? Atau mungkin Kejaksaan masih belum jelas? Silakan. Pengisian mohon izin Bapak. Jadi begini, untuk tanggal 3 sampai tanggal 17 itu, apakah kita memang tidak boleh lagi keluar dari tempat tugas, Pak? Karena teman-teman ini kan masih ada yang tiap minggu laju, Pak. Nah, khususnya untuk yang libur tanggal 12, 13, 14, apakah kami semua harus standby di kantor, Pak? Atau kami bisa standby di domisili kami tanpa harus kemana-mana, Pak? Iya, Bapak Ibu. Kalau 12, 13, 14 itu hari raya Idul Fitri ya, liburan itu ya. Pokoknya nanti di edaran pusat ya, dalam hari pemerintah, bukan edaran dari Mahkamah Agung. Di pusat itu kan jelas tanggal 3 sampai tanggal 17 ya, yang dilarang berpergian. Jadi semuanya dilarang berpergian. Ya, dilarang berpergian. Kemudian untuk absennya cukup pakai absensi Sigma 14 yang versi baru, Bapak Ibu. Jadi kalau berpergian tidak boleh, karena tidak boleh melakukan mobilitas selama tenggang waktu yang sudah ditentukan. Hanya yang jadi masalah yang 3 sampai 12, karena kita kan masih bekerja. Nah itu. Nah kalau kita melarang yang bersangkutan bepergian kan dia yang bersangkutan berarti tidak bisa melakukan tugas. Berarti kan masih dibolehkan karena memang di edarannya kan masih membolehkan melakukan bepergian yang dibolehkan. Demikian Pak. Ya silakan. Dari Blitar, Pak. Oh nggih, Bu, monggo silakan Blitar. Terima kasih, Pak. Ini kebetulan di tempat kami ini kan ada hakim maupun pegawai yang tiap hari laju, Pak. Jadi dari Blitar ke Tulungagung, Blitar ke Malang gitu. Nah, kaitannya dengan pendaftaran di Sigma versi 104 itu apakah yang dipilih domisilinya domisili Tulungagung ataukah domisili Blitar? Dan kemudian untuk absennya itu kan ini masih hari kerja ya Pak ya, hari kerja sampai tanggal 11 Mei. Itu kan absennya kan otomatis masih di lingkungan Blitar. Kemudian yang bersangkutan mulai tanggal 12 itu ada di Tulungagung. Seperti itu Pak kasusnya. Itu bagaimana Pak yang seharusnya? Terima kasih.
Oke, pertama saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, mengenai kebijakan Pak KPT yang barusan tadi disampaikan kepada kami dan diminta untuk disosialisasikan ke semua aparatur kita, yaitu untuk tenggang radius 90 kilo, ya 90 kilo masih diperkenankan melakukan mobilitas asal mobilitas itu bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku atau edaran berlaku. Berarti Bapak Ibu sekalian, yang laju dari rumah ke kantor dan itu melewati perbatasan akan tetapi masih di dalam radius 90 kilo masih diperkenankan, ya, di dalam tenggang waktu yang sudah ditentukan. Bagaimana kalau di luar radius 90 kilo, yaitu Bapak Ibu silakan memohon diskresi dari Bapak KPN masing-masing, atau Bapak Ibu KPN masing-masing. Apabila Bapak Ibu KPN masing-masing tidak bisa memberi diskresi atau tidak bisa menjelaskan, biar Bapak Ibu para KPN itu memohon atau konsultasi ke PT. Nanti oleh PT akan disampaikan penjelasan dari Pak KPT bagaimana. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah yang bersangkutan tugasnya di Blitar tetapi rumahnya di Malang atau rumahnya di Kediri, pada waktu mengisi aplikasi 1.4 itu menggunakan domisili di Blitar atau domisinya di tempat yang bersangkutan menetap. Artinya di tempat rumahnya atau di tempat tugasnya. Demikian kurang lebih mungkin pertanyaannya dari Ibu Sekretaris Blitar tadi. Iya. Pertama, untuk mengapa ada aplikasi 1.4 untuk agar supaya pergerakan yang bersangkutan pada waktu hari libur ketahuan yang bersangkutan itu keluar rumah atau keluar wilayah rumahnya atau tidak. Itu yang jadi masalah utama kami, bukan masalah yang bersangkutan masuk atau tidak, karena ini hari libur. Jadi ya, Sabtu Minggu atau hari libur yang mengisi aplikasi itu, mengisi absen-absen itu bukan permasalahan absensinya yang jadi masalah, yang kita permasalahkan, yang kita fokus perhatiannya, tetapi di mana yang bersangkutan berada. Apakah masih berada di lokasi rumahnya atau sudah di luar wilayah rumahnya. Itu yang jadi fokus perhatian kami. Sehingga dengan demikian pada waktu Bapak Ibu libur, Bapak Ibu baru menggunakan aplikasi 1.4 ini dengan menu penyediaan penyediaan mudik 2021 pada waktu libur. Tetapi pada waktu tidak libur, ya tetap menggunakan aplikasi biasa. Jadi tidak perlu harus membuka menu penyediaan mudik ya. Jadi cukup Bapak Ibu sampai kantor langsung di paget seperti biasa sebagai absensinya. Nanti pada waktu Bapak Ibu libur baru menggunakan menu penyediaan mudik 2021. Demikian Bu Sekretaris Blitar. Jelas? Terima kasih. Oke. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Sampang, silakan Sampang. Monggo. Sampang. Pak Ketua, monggo Pak Ketua. Bojonegoro, Pak Sekretaris. Sampang dulu. Tadi sudah ada. Silakan Pak, Sampang. Terima kasih Bapak. Sampang enggak kedengaran suaranya Sampang? Oh siapa Pak? Ya. Belum jelas. Atau kita alihkan dulu Bojonegoro. Monggo Pak, Bojonegoro. Supaya diperbaiki Sampang dulu. Monggo Pak, Bojonegoro. Assalamualaikum Pak Sek. Waalaikumsalam. Monggo. Ini yang saya tanyakan kaitan dengan masalah batas ukuran yang disampaikan Bapak tadi diukur dari tempat tinggal
pengadilan atau dari batas wilayah, Pak? Wilayah hukum maksud saya. Itu Pak, terima kasih. Izin Pak Sekretaris, ada sedikit tambahan, yaitu di surat edaran yang dikeluarkan PT pada poin 5B itu disebutkan mulai tanggal 26 sampai 24 itu menggunakan aplikasi Sigma versi 1.4 melalui absen peniadaan mudik termasuk hari libur. Nah, ini tadi sempat dijelaskan Pak Sekretaris untuk peniadaan mudik itu hanya hari libur aja. Mungkin dijelaskan lagi Pak Sekretaris. Kemudian di 5.C itu yang sore hari pukul 4 sampai pukul 6 untuk absen. Padahal pulang untuk hari Ramadan ini kan mulai jam 3 Pak Sekretaris. Mungkin ada penjelasan lagi. Kemudian yang di poin D, untuk list pelaporan bepergian dan tenggat waktu yang ditentukan yang berbasis web, para pengetua pengadilan dapat memerintahkan bagian IT-nya. Ini mungkin mulai kapan ini kita bisa berhubungan dengan IT PT untuk meminta list pelaporan bepergian ini. Terima kasih. Mengenai pertanyaan pertama tentang radius tadi, ya radius tadi 90 kilo ya sesuai dengan kalau kita misalnya Surabaya ke Malang gitu ya 90-an kurang lebih. Tadi Pak KPT juga contohnya juga Surabaya Malang gitu ya, Surabaya Malang, Surabaya Jombang gitu, mungkin Surabaya Tuban itu kurang lebih juga 100. Itu bolehlah melaksanakan tugas ya, bepergian untuk melaksanakan tugas. Jadi tidak saklek harus titik poinnya di, kalau kita lihat di bujur timur, bujur barat dan sebagainya itu enggak seperti itu ya. Jadi kalau di dalam peta itu radiusnya 90 ya 90 gitu ya. Tidak harus dari PN-nya, posisi PN-nya atau posisi batas kotanya, enggak. Ya kurang lebih ya Bapak Ibu silakan menafsirkan sendiri radius 90 kilo seperti apa gitu ya. Kemudian yang kedua tentang input data ya sama saja Bapak Ibu sekalian. Jadi memang di daerah Medan itu sudah dijelaskan mulai hari ini ya tanggal 26 April 2021 ini kita semua menggunakan aplikasi Sigma ya 1.4 versi 2 untuk PN, 1.4 untuk PT dan melalui menu absensi peniadaan mudik 2021 ya. Bapak Ibu untuk input datanya untuk domisilinya Bapak Ibu bisa menggunakan domisili di mana Bapak Ibu rumahnya gitu ya. Sama saja misalnya si A yang bersangkutan rumahnya di Gresik gitu ya. Kemudian B bertugas di Tuban. Dengan menggunakan aplikasi ini ketahuan Bapak Ibu ternyata pada hari ini dengan absensi itu yang bersangkutan ada di Tuban dan akan langsung ketahuan di Tubannya di mana gitu ya Bapak Ibu, di Tubannya di PN-nya atau tidak itu nanti akan segera ketahuan ya, karena ini kita menggunakan basis GPS ya. Hanya saja mungkin secara teknis Bapak Ibu harus pahami bahwa di GPS ini tidak seakurat ya, misalnya di Pengadilan Tinggi itu kan alamatnya di Jalan Sumatera 42 gitu ya. Nanti mungkin di dalam list pergerakan itu, pergerakan ASN itu yang bersangkutan tidak di Jalan Sumatera 42 enggak, mungkin di Jalan Sumatera 46 atau Jalan Sumatera 36 gitu ya. Tidak persis di 42 karena memang secara sistem ya GPS itu kayaknya memang diformat oleh yang membuat aplikasi di Amerika sana, ordinatnya tidak persis di Jalan Sumatera 42. Kenapa? Ya mungkin saja, ini kita juga nggak ngerti, mungkin saja karena memang disengaja supaya misalnya kalau di Pentagon itu ordinatnya ketahuan secara persis akan ditembak rudal tanpa harus orangnya ke sana, kalau itu persis banget kan langsung kena itu. Tetapi kalau diplesetkan kan nggak kena gitu. Itu demikian juga
kenapa misalnya kita pesen, kita duduk di kantor di Jalan Sumatera 42, pesen Gojek, itu ternyata yang menerima atau merespon pesanan kita bukan di orang-orang yang di sekitar Sumatera 42, tapi justru di luar itu. Ya karena itu yang secara sistem oleh yang membuat GPS itu diplesetkan 0,0 berapa derajat dari posisi yang seharusnya. Jadi nggak apa-apa, tapi kan paling tidak yang bersangkutan masih tetap berada di Jalan Sumatera, ya di Jalan Sumatera 42 atau Sumatera 43 atau 44 dan sebagainya, tapi kan masih di dalam Sumatera. Jadi tidak perlu dipertanyakan. Kemudian yang ketiga mengenai 5D yang dikatakan bahwa list laporan bepergian pergerakan aparatur bisa tim IT PN berkoordinasi untuk meminta kepada tim IT PT. Memang sekarang ini sedang kita progres pembuatannya list. Selama 1 minggu ini kita akan pantau bagaimana pelaksanaan dari Sigma 1.4 ini. Kalau nanti di dalam pergerakan-pergerakan perlu diadukan perbaikan di dalam list itu akan kita lakukan perbaikan. Tetapi sebetulnya list itu sendiri sudah siap. Seperti Sigma versi 1.4 ini sebetulnya pada hari Kamis dan Jumat itu sudah siap aplikasi ini. Tetapi ternyata ada perubahan-perubahan kebijakan sehingga kami tidak bisa merilis Sigma 1.4 ini pada hari Jumat kemarin karena kami harus melakukan perubahan-perubahan disesuaikan dengan kebijakan-kebijakan yang tertuang di dalam edaran Bapak KPT. Edaran Bapak KPT itu ditandatangani menjelang kita atau kami apel sore. Ya, begitu ditandatangani baru kami melakukan perbaikan-perbaikan di aplikasi, penyesuaian aplikasi, dan baru hari Minggu kemarin kalau nggak salah kita launching ya, menyampaikan kepada teman-teman aplikasi terbaru itu. Itu yang bisa kami jelaskan. Mungkin ada pertanyaan lain? Silakan, monggo. Tes Pamekasan, Pak. Mohon izin. Sampang. Mohon izin Pamekasan bertanya, Pak. Ya, silakan Pamekasan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas kesempatan ini kami ingin bertanya, Bapak, bahwa berkaitan dengan penerapan larangan untuk mudik, yang kami tanyakan satu, yang tadi dibahas berkaitan dengan radius 90 km. Di satu sisi ada peraturan yang memang harus ada stay di tempat. Pertanyaan kami, mengapa harus ada pengecualian itu, Pak? Kalau memang semua diwajibkan untuk mentaati sebagaimana ketentuan dari Bawas atau Mahkamah Agung tersebut. Karena apa? Di luar daerah, terutama luar Provinsi Jawa Timur masih banyak yang bertempat tinggal di sana, Pak. Kalau memang diterapkan 100%. Kami harapkan jangan ada pengecualian. Itu aja, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak. Memang pada tenggang waktu yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat, itu dilarang ada bepergian. Tenggang waktu yang ditentukan oleh pemerintah pusat kan hanya tanggal 3 sampai 17, Bapak. Ya. Kemudian tanggal 22 sampai tanggal 2 itu berdasarkan edaran dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana itu kan perjalanan yang masih dibolehkan. Nah, perjalanan dinas yang masih dibolehkan untuk kita yaitu melaksanakan tugas yang biasanya Bapak Ibu dilakukan secara pulang pergi atau bahasa Jawanya dilaju ya, dari rumah ke tempat tugas. Itu kan perjalanan dinas yang masih dibolehkan. Tetapi di luar perjalanan itu tidak boleh. Jadi di luar perjalanan itu tidak boleh. Ini sudah jelas sekali. Jadi Pak, mohon dibaca ya di edaran nomor 1 ya. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan bepergian keluar dari itu tidak boleh kecuali
yang dibolehkan oleh peraturan perundang. Jadi yang dibolehkan itu yang diatur di dalam peraturan perundangan atau surat edaran. Jadi kita tetap mengacu kepada itu. Tetapi sejak tanggal 3 strict, Pak, Bapak Ibu. Dilarang apapun perjalanan itu. Makanya tadi juga Bapak Ibu Hakim Tinggi tetap ada yang komplain, Pak, kan kita masih masuk. Pada waktu kita belum ada mengatur tentang larangan-larangan ini, pada waktu belum keluar edaran dari Pak Menteri Menpan, Pak Sekma, Pak Kepala Badan Penanggulangan Bencana, itu kan Bapak Ibu Hakim Tinggi toh tidak melakukan perjalanan apa-apa, tetap Senin sampai Kamis yang bersangkutan tetap di Surabaya di tempat kosnya gitu ya. Kemudian baru hari Jumat baru kondur. Ya seperti itu. Pada waktu itu kan nggak ada komplain-komplain apa. Pada giliran kita atur ada kata-kata, loh saya kan laju, padahal pada waktu yang lalu nggak ada yang laju itu. Demikian Pak. Jadi yang dibolehkan tetap dibolehkan sesuai peraturan perundangan, tapi dalam koridor 22 sampai 3. Tapi setelah 3 tidak boleh sama sekali. Demikian Bapak Ibu. Ada lagi pertanyaan? Izin bertanya Bapak. Nggih. Dari Pet Sampang. Mohon maaf Bapak. Apa yang tadi Bapak sampaikan, kami itu kurang lebih 50% teman-teman tinggalnya di Pamekasan Bapak. Karena Pamekasan Sampang berapa kilo? 30 kiloan. Jadi memang beliau-beliau semuanya tidurnya rumahnya memang di Pamekasan. Tadi disampaikan bahwa sejak tanggal 3 itu tidak diperbolehkan lah. Terus apakah terhadap teman-teman yang memang rumahnya dan bertempat tinggal di Pamekasan tidak diperbolehkan pulang atau bagaimana Bapak? Izin, terima kasih. Iya Pak, Bapak tadi sudah saya sampaikan ya, secara saklek mengenai tanggal 3 tidak boleh ada pergerakan. Tetapi bagaimana dengan yang laju-laju ini? Makanya saya sudah sampaikan ke Pak KPT, Bapak KPT, Pak gimana kalau rumahnya yang memang tiap hari dilaju? Kemudian beliau menyampaikan radius kurang lebih 90 kilo. Nah berkaitan dengan Sampang ini mungkin tidak hanya Sampang, mungkin Semenep juga yang banyak aparaturnya bertempat tinggal di Pamekasan ya. Tolong Bapak Ibu pimpinan di PN setempat segera bikin surat ke kami, nanti Pak KPT yang akan memberi jawaban secara tulis supaya kami juga tidak dipersalahkan, karena memang betul juga apa yang katakan Bapak tadi, kan masih kita belum libur tanggal 3 sampai 12 gitu ya. Tadi saya sempat agak dalam tanda kutip berdebat dengan Pak KPT karena masih belum libur kita. Sementara secara edarannya masih dibolehkan melakukan mobilitas asal bisa dipertanggungjawabkan secara regulasi maupun secara surat edaran. Jadi tetapi ini kan tidak semua satker Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita membuat satu kebijakan kemudian tidak berlaku di tempat lain, itu namanya diskresi. Berarti yang diberi diskresi ya yang ada di tempat yang bersangkutan, tidak kita tuangkan di dalam aturan secara umum. Jadi kalau sampai saat ini kan kami belum tahu di mana posisi-posisi Bapak Ibu yang bertugas di tempatnya masing-masing. Apakah di semua atau seperti kata Pak KPN tadi separuh dari anggota berada di Pamekasan atau tidak, itu kan kami belum tahu siapa-siapanya orangnya. Mohon segera dilaporkan dan dikirim by email atau WA ke kami. Nanti pada waktu kami melakukan pelaporan, kami sudah tahu yang bersangkutan ini masih bergerak karena memang rumahnya ada di Pamekasan misalnya. Seperti itu Bapak. Jadi masih ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Demikian Pak. Jadi kami mohon kepada semua satker saja ya dibuat list ya siapa-siapa yang melaju ya pulang pergi selama masa tenggang waktu yang tidak diperkenankan. Tapi yang pada waktu Lebaran 1 hari dan sesudahnya itu jelas tidak boleh.
Jelas tidak boleh. Demikian. Dan ini perjalanan yang dibolehkan ada perjalanan melaksanakan tugas ya. Di luar itu dilarang. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Ada Pak, Ngawi Pak. Oh silakan, Ngawi. Terima kasih Pak Sekretaris PT. Pertanyaan saya sebenarnya tadi sudah ditanyakan oleh PN Bojonegoro Pak, akan tetapi oleh Bapak Sekretaris Pengadilan Tinggi belum terjawab. Untuk ini Pak, angka 5 huruf C mengenai absensi sore hari pukul 16 sampai dengan 18. Sedangkan kita pulang kantornya jam 3 Pak atau jam 15. Mohon petunjuk Pak, mohon penjelasan dari Bapak Sekretaris PT. Terima kasih Pak. Tadi juga ada yang bertanya Pak Hakim Tinggi tentang hal ini. Jadi kalau kita pas melaksanakan tugas ya sesuai dengan regulasi yang ada, yaitu pelaksanaan tugas selama bulan Ramadan 08.00 sampai dengan 15.00 untuk hari Senin sampai Kamis, 08.00 sampai 15.30 untuk hari Jumat ya. Itu ketentuan yang ada di 5.c itu hanya untuk pada waktu kita libur ya Bapak Ibu. Kalau kita pas melaksanakan tugas ya sesuai dengan regulasi yang biasa. Jadi tidak perlu Bapak Ibu harus nunggu sampai pukul 16, tak perlu. Gitu. Terima kasih Pak Sekretaris PT. Siap. Izin dari PN Tulungagung Pak. Monggo. Pemberlakuan Sigma kan tanggal 26 April, sedangkan tanggal 26 April sampai 30 itu ada yang sudah menjalankan cuti. Itu apa tetap absen Sigma peniadaan mudik atau yang biasa Pak? Dan juga untuk yang melaksanakan dinas luar. Bu. Sudah Pak. Pada prinsipnya mulai hari ini kita menggunakan Sigma baru ya. Sigma baru Bapak Ibu bisa melakukan absensi di mana saja berada ya. Sehingga kalau yang bersangkutan cuti ya masih dibolehkan cuti tanggal 22 sampai tanggal 30 itu kan masih. Yang tidak boleh itu tanggal 3 sampai tanggal berapa itu? Tanggal 3 sampai tanggal 21 Mei ya. Kalau sekarang sampai tanggal 30 masih boleh. Bahkan di tempat kami juga masih ada cuti yang dilakukan hari Senin ini sampai hari Jumat besok, yaitu Bapak WKPT. Bapak WKPT kan cuti di Jakarta beliau, masih dibolehkan karena memang masih diperkenankan oleh regulasi yang ada. Absensinya silahkan Bapak Ibu yang baik yang sudah melaksanakan tugas atau masih cuti atau di mana berada silahkan menggunakan absensi Sigma yang terbaru. Itu akan diketahui Bapak Ibu di mana, tapi kan alasannya sudah ada. Ada surat cutinya, ada surat tugasnya dinas luar, atau dan sebagainya. Jadi yang bersangkutan melakukan perjalanan keluar daerah itu masih dalam perjalanan yang diperbolehkan secara regulasi. Demikian Ibu. Ada lagi pertanyaan? Dari Ponorogo, Pak. Ponorogo, silakan Pak. Oke, terima kasih Pak SPT waktunya. Mohon kejelasan untuk ketegasan untuk kami ada salah satu pegawai yang kebetulan rumahnya di Wonogiri. Bagaimana tentang domisili yang ada di aplikasi Sigma itu? Karena di Sigma itu tidak ada kabupaten kota yang masuk ke daerah Jawa Tengah. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu yang di Wonogiri yang tugasnya di Ponorogo atau mungkin Banyuwangi yang rumahnya di seberang lautan di Bali itu kan sebetulnya secara kilometer mungkin di bawah 90 ya, tetapi secara kewilayahan sudah melewati Jawa Timur ya. Tolong itu segera aja dilaporkan ke kami, nanti akan minta petunjuk Bapak KPT. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi tentang yang laju-laju tadi itu,
siapa saja, di mana tempat tinggalnya, segera aja dilaporkan ke kami supaya kami bisa mengetahui hal seperti itu. Jangan sampai yang bersangkutan menjadi kena tindakan karena kami tidak mengetahuinya. Demikian, Pak Sekretaris Ponorogo. Ada lain? Dari Pasuruan, mohon izin bertanya Bapak Sekretaris. Ya, silakan. Baik, untuk terkait pelarangan izin cuti tanggal 3 sampai dengan tanggal 21, untuk yang terkait dengan cuti melahirkan, apa bisa dijelaskan Bapak? Apakah juga terkait untuk cuti itu ada kewajiban juga untuk absensi yang untuk peniadaan mudik? Juga untuk izin cuti bagi suami yang mendampingi istri melahirkan untuk tanggal 3 sampai tanggal 21 apa juga diizinkan Bapak? Terima kasih pertanyaan dari kami. Bapak Ibu kan di regulasi juga jelas Pak, cuti yang diperkenankan cuti sakit, cuti alasan penting. Jadi ya termasuk yang melahirkan tadi kan dibolehkan cutinya ya. Kalau nggak mungkin ditunda melahirkannya setelah masa itu kan nggak mungkin kan ya. Jadi silakan cuti kan itu diperkenankan secara regulasi. Nggak masalah. Apakah yang bersangkutan masih harus absen sigma 1.4 ya? Masih ya Bapak Ibu, masih karena kita akan memantau pergerakan personil itu di mana yang bersangkutan berada. Jadi bukan karena tidak masuknya, tetapi yang kita pantau apakah yang bersangkutan masih berada di tempat yang sudah seharusnya yang bersangkutan berada. Misalnya gini, cuti itu kan lama ya Bapak Ibu sekalian. Sekarang dia cuti tanggal 22 kemarin, mulai 22 kemarin ya. Tapi lahirnya kan belum tentu tanggal 22, ya kan? Ternyata yang bersangkutan dengan dasarannya cuti, yang bersangkutan kemana-mana, itu nggak boleh. Ya, tetap larang-larangan pergerakan itu juga nggak boleh. Karena kalau ada apa-apa, nanti yang dikenakan adalah pimpinan, ini yang tidak dikehendaki oleh pimpinan. Makanya tolong dipantau pergerakan aparatur kita gimana saja. Walaupun yang bersangkutan cuti, tidak apa-apa absen, kan nggak apa-apa itu absen di mana saja berada. Nanti akan kita pantau yang bersangkutan, orang ini kok orang Pasuruan tapi kok tinggalnya kok absennya di Banyuwangi misalnya gitu ya. Setelah kita lihat laporan dari PN Pasuruan yang bersangkutan sudah kita enggak masalah. Tetapi ternyata pada saat misalnya tanggal 3 Mei yang bersangkutan enggak di Banyuwangi, ternyata yang bersangkutan di Denpasar. Nah, ini yang jadi masalah. Kecuali kalau yang bersangkutan di Denpasar karena misalnya karena tidak bisa melahirkan di Banyuwangi karena fasilitas kesehatan di Banyuwangi belum bisa menangani kasus kelahiran yang bersangkutan karena memang tertentu mungkin harus merujuk ke rumah sakit yang lengkap dan dia ada di Sanglah baru boleh gitu ya. Artinya apa? Pokoknya semua pergerakan migrasi atau mobilitas ASN ini harus bisa dipertanggungjawabkan. Intinya begitu. Dan itu pimpinan harus tahu persis kemana anak buahnya bergerak. Jangan sampai ternyata misalnya yang seperti cerita tadi orang Banyuwangi, orang Pasuruan di Banyuwangi karena cuti, kemudian dia di Denpasar dan di Denpasar terpapar COVID, ya. Kalau kita nggak melakukan sosialisasi dan tidak melarang sebagaimana tertuang di dalam surat edaran, kita akan kena berdasarkan Perma 7 atau 8 2016. Tetapi karena kita sudah sosialisasi, kita sudah menuangkan di dalam petunjuk-petunjuk dan larang-larangan di dalam SE, ya kita tidak akan terkena sanksi itu karena kita sudah melaksanakan kewajiban kita selaku pimpinan. Dan yang AB adalah yang bersangkutanlah akan kena tindakan. Demikian Pak Pasuruan. Ada lagi pertanyaan? Terima kasih Bapak. Izin Pak, dari Pengadilan Kepanjen. Silakan Kepanjen.
Selamat pagi Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semua sudah mengupdate Sigma kami ke versi 1.4.0 Bapak. Jadi kami sudah trial untuk aplikasi di menu peniadaan mudik dan kemudian sudah pula mengisi ketika diminta tempat domisili. Nah, contoh untuk saya sendiri tempat domisili saya isi Surabaya Kota. Itu kemarin kebetulan kami mengupdate di rumah kediaman di Surabaya. Dan kemudian bagaimana jika memang ada beberapa di antara kami memang tidak setiap minggu pulang ke tempat domisili. Nah, contoh minggu depan, mungkin weekend depan ini kami tidak pulang, kami stay di wilayah Kabupaten Malang. Apakah memang itu ada efeknya bagi kami karena pasti sudah tidak sesuai lagi dengan tempat domisili yang kita daftarkan di menu aplikasi peniadaan mudik. Mohon penjelasan Pak, apakah memang bisa dilakukan absen pada saat kami tidak berada di domisili karena memang tidak pulang dari tempat bekerja. Terima kasih Bapak. Iya Bapak, tetap melakukan absen sebagaimana biasa. Bapak Ibu silakan mengabsen, seperti Bapak tadi posisi domisili ada di Surabaya, tetapi ternyata Sabtu Minggu masih di Malang, nggak apa-apa. Kalau Bapak Ibu ragu-ragu, pada waktu membuat laporan, ditulis saja yang bersangkutan ada di Malang karena tidak pulang ke domisili yang bersangkutan atau tidak pulang ke rumahnya yang bersangkutan. Demikian Pak, nanti kami kan bisa memberi penjelasan ke Mahkamah Agung bahwa yang bersangkutan memang ada di dua tempat secara sehari-hari, satu di Surabaya itu rumahnya, satu di Malang itu tempat tugasnya. Demikian Pak. Jadi tidak perlu ragu-ragu Pak. Kecuali misalnya Bapak, alamat itu kan ada dua, alamat kantor dan alamat rumah tinggal gitu. Ternyata pada waktu Sabtu Minggu kemarin, besok Bapak Ibu ada di Jakarta. Nah ini yang jadi masalah. Ke Jakartanya kenapa ini? Harus ada penjelasan. Nah makanya pada waktu Bapak Ibu pimpinan melaporkan hal itu kepada kami dan kami akan teruskan ke Mahkamah Agung, di kolom penjelasan Bapak Ibu silahkan dijelaskan yang bersangkutan ke Jakarta karena dinas luar dan karena atas pemanggilan dari Mahkamah Agung misalnya ada surat panggilannya. Jadi tidak masalah. Demikian Pak yang dapat kami sampaikan. Ada lagi? Izin Pak melanjutkan pertanyaan tadi. Tadi Pak menyampaikan bahwa kami diharuskan menulis keterangan posisi berada di mana pada saat tidak berada pada hari libur, tidak berada di domisili. Keterangan itu apakah dicantumkan di laporan tertulis pimpinan atau di aplikasi itu Pak? Di pelaporannya Pak, di pelaporannya kan nanti ada pelaporannya Pak, Bapak Ibu. Oh. Siap Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, jadi Bapak Ibu ini untuk pimpinan saya kasih penjelasan. Ada dua hal yang harus diperhatikan. Pertama adalah mengenai perkembangan Sigma ya dari 1.3 menjadi 1.4 dan itu semua berlaku untuk seluruh aparatur. Kemudian yang kedua ada aplikasi pelaporan berbasis web ya, aplikasi pelaporan berbasis web yang kami tuangkan di dalam edaran itu di nomor 5.d ya. Itu yang pelaporannya nanti kalau ternyata ada penyimpangan pergerakan yang seharusnya Malang Surabaya sebagaimana Bapak Ibu tadi sampaikan contohnya, ternyata yang bersangkutan tidak ada di Malang dan tidak ada di Surabaya. Yang bersangkutan berada di Bangil. Nah ini yang harus dilaporkan. Kenapa ada di Bangil itu? Tetapi kalau masih di dua tempat di Malang atau di Surabaya, saya kira tidak perlu karena memang itu kan kenyataannya domisili sama tempat tugas ada di dua tempat itu. Jadi yang sudah jelas tidak perlu diberi penjelasan, tetapi yang tidak jelas itulah yang harus diberi penjelasan. Kenapa ada di Bangil, kenapa ada di Jakarta, yang seharusnya yang bersangkutan ada di di Surabaya atau di Malang. Demikian Pak. Ada lagi pertanyaan?
Izin Bapak, dari Bojonegoro mau tanya lagi Bapak. Ya, silakan. Begini Pak, dalam aturannya dijelaskan kalau batas-batas waktu terkait dengan absensi, baik yang pagi maupun yang sore. Bagaimana kita tidak lepas dari manusia Pak, ada unsur lupa. Bagaimana kalau seandainya kita lupa absensi pada jam batas akhir pagi, katakanlah jam 8 atau kita ingat jam 9 atau sore hari jam 18 lebih dari jam 18. Bagaimana solusinya? Apakah masih diterima atau seperti dibuatkan berita acara? Terima kasih ya Pak. Oh, ya belum saya nyalakan. Bapak Ibu, kalau menyangkut absen sebetulnya regulasinya jelas ya. Kalau kita nggak absen akan kena, kalau bagi ASN itu akan kena potongan-potongan. Kalau tidak mau kena potongan-potongan harus ada penjelasan gitu ya. Mungkin sakit, mungkin apa. Tapi kalau alfa tidak ada toleransi Bapak Ibu, karena absen itu kan hal yang wajib kita lakukan gitu. Karena kalau kita nggak absensi kan berarti sama saja kita lalai abai terhadap regulasi yang ada. Jadi kalau menurut saya tidak perlu kita buat berita acara karena ini kealpaannya itu kan lalai Bapak Ibu. Jangan kalau sesuatu yang lalai itu kan nggak ditoleransi. Padahal kan sudah dijelaskan toleransinya itu sampai tanggal jam 6. Itu kan sudah jauh. Kecuali yang bersangkutan tetap absen jam 9, ada penjelasan. Karena yang bersangkutan lembur, enggak masalah. Tapi kan ada penjelasan. Di tempat kami Pak, bagian pidana itu pulang paling cepat itu jam 7. Jam 8. Karena apa? Karena mengurusi perpanjangan penahanan. Bapak WKPT itu kalau kondur, itu paling gasi itu jam 7. Jadi kalau tapi ada penjelasan yang bersangkutan atau Pak WKPT atau teman-teman di bagian pidana itu masih menyelesaikan pekerjaan gitu ya. Demikian Pak. Jadi kalau untuk kelalaian kami mohon maaf tidak bisa kami toleransi. Tapi kalau yang lain-lain yang ada kaitannya sama kedinasan dan ada alasan-alasan yang dibenarkan, ya monggo Bapak Ibu baru membuat berita acara itu. Demikian Bapak. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada? Ada? Oh silakan. Dari Jombang silakan. Terima kasih Pak. Ini kebetulan ada salah satu pegawai di Bangkalan. Tapi suaminya di Surabaya. Kalau di Bangkalan itu radiusnya lebih dari 90 kilo. Bagaimana untuk mensiasati ini agar diperbolehkan? Apakah harus tinggal di Surabaya di suaminya, yang radiusnya memenuhi syarat sesuai dengan apa yang disampaikan tadi 90 kilo. Kalau di Bangkalan lebih dari 100, cuma 102. Terima kasih Pak. Ye, Pak. Jadi kalau nggak salah karena ini suaranya tadi nggak jelas ya. Jadi kalau nggak salah tangkap saya ya, yang bersangkutan ada di radius di atas 90 kilo, apakah boleh masih bisa laju atau pulang pergi melaksanakan tugas? Mungkin pertanyaan seperti itu ya. Saya nggak bisa jawab karena ini tadi lead Bapak KPT. Tolong disampaikan aja secara tulis, dilaporkan ke kami, nanti akan kami sampaikan ke pimpinan. Demikian Pak. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Saya kira cukup ya Bapak Ibu. Kalau begitu atas perhatian Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.